Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Kalau kita akan membahas tentang surat Makkiyah dan juga Madaniyah di dalam Al-Quran, tentunya kita akan berpikir apa sih Makkiyah dan juga Madaniyah itu? Lalu bagaimana pengelompokan di dalam Al-Quran untuk Makkiyah dan juga Madaniyah? Lalu surat apa saja yang tergolong Makkiyah dan juga Madaniyah? Oleh karena itu akan kita bahas pada pembahasan ini. Makkiyah dan Madaniyah merupakan suatu bentuk pengelompokan surat-surat atau ayat Al-Quran di dalam 4 aspek, yaitu yang pertama menurut masa turunnya atau zamanun nuzul. Pada aspek ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran tersebut. Pada aspek ini, Makkiyah memiliki arti ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Pengertian ini menetapkan ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah, meskipun turunnya tersebut di sekitar Mekah, akan tetap diklasifikasi sebagai ayat Madaniyah. Yang kedua, menurut tempat turunnya atau makanun nuzul. Pada aspek ini, Makkiyah memiliki arti ayat-ayat yang turunnya di kota Mekah, sedangkan Madaniyah memiliki arti ayat-ayat yang turunnya di Madinah. Akan tetapi ada juga ayat-ayat yang turunnya itu tidak di Mekah maupun di Madinah. Contohnya seperti surat At-Taubah ayat 42 yang turunnya di Tabuk, dan juga surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turunnya di Baitul Maqdis. Yang ketiga yaitu menurut objek pembicaraan atau mukhatab. Pada perspektif ini, ayat-ayat Makkiyah memiliki arti ayat-ayat yang pembahasannya itu ditujukan kepada penduduk Mekah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang pembahasannya itu ditujukan kepada penduduk Madinah. Teori ini disandarkan kepada riwayat Abu Ubaid dari Makmun bin Mihram dalam kitab Fadhail Al-Quran yang menjelaskan bahwa ayat Al-Quran yang memuat panggilan dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam, maka ia ayat Makkiyah. Dan ayat yang menggunakan panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ia adalah ayat Madaniyah. Hadis riwayat Abu Ubaid dan dari Makmun bin Mihran. Akan tetapi tidak selamanya asumsi ini benar. Contohnya pada surat Al-Baqarah yang termasuk kategori surat Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Yang selanjutnya yaitu menurut tema pembicaraan atau maudhu. Pada aspek ini memiliki arti Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, ketentuan hukum, dan muamalah. Pada perspektif ini didasarkan kepada riwayat Hisham dari ayahnya, Al-Hakim, yang menyebutkan bahwa semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surat Madaniyah. Dan semua surat yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia termasuk kategori Makkiyah. Hadis riwayat Hisham dari Al-Hakim. Dari 4 aspek yang sudah kita bicarakan tadi mengenai pengertian Makkiyah dan juga Madaniyah, lalu bagaimana karakteristik dan juga ciri khas ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah tersebut? Adapun karakteristik dari surat atau ayat Makkiyah. Yang pertama yaitu setiap surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafadz kalla atau jangan begitu adalah termasuk surat Makkiyah. Contohnya pada surat An-Naba dengan lafadz tsumma kalla saya'lamun, yang artinya kemudian sekali-kali tidak kelak mereka mengetahui. Yang kedua yaitu setiap surat yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah. Contohnya pada surat Al-A'raf ayat 206. Dan yang ketiga,
setiap surat yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia termasuk ke dalam golongan makiyah. Seperti surat Al-A'raf, Yunus, surat Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, dan lain-lain. Dan juga masih ada banyak karakteristik dari surat atau ayat-ayat makiyah. Selanjutnya, pembahasan kita mengenai bagaimana karakteristik surat atau ayat madaniyah. Karakteristik surat atau ayat madaniyah yang pertama yaitu berisi nida, huruf nida. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad di dalamnya. Yang ketiga, umumnya memiliki surat yang panjang. Setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang keempat, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik, kecuali di dalam surat Al-Ankabut, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fat, dan lain sebagainya. Dan masih banyak surat yang menjadi perselisihan oleh para ulama. Banyak dikatakan oleh para peneliti Al-Quran bahwa kriteria terbaik dalam menentukan makiyah atau madaniyahnya sebuah surat termasuk dalam 3 kriteria, yaitu kriteria waktu, kriteria tempat, dan kriteria mukhatab atau audiens. Lalu bagaimana cara menggolongkan surat makiyah ataupun ayat makiyah atau surat atau ayat madaniyah? Dilihat dari semua aspek yang telah kita pelajari tadi. Bukan hanya dari salah satu aspek, bukan hanya dari kapan ayat tersebut diturunkan, tetapi juga di mana tempat ayat tersebut diturunkan dan juga untuk siapa ayat tersebut ditujukan. Cukup sekian pembahasan kita mengenai makiyah dan juga madaniyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.